Komunitas Entrepreneur sendiri adalah sebuah wadah bagi seluruh aktivis hululir halal yang menginginkan semua lini kehidupannya menjadi sesuatu yang lebih baik. Kami pun kemudian membuat sebuah wadah untuk mempermudah interaksi. Saya seringkali menggambarkan sederhana dengan cara begini. Ketika kita masuk ke dalam sebuah kamar dengan aturan khusus, maka siapapun yang berada di kamar itu, maka seolah-olah dia adalah orang-orang yang sudah meyakini dan menerima aturan yang ada di kamar tersebut. Ya. Sama dengan entrepreneur. Entrepreneur adalah sebuah wadah komunitas yang punya aturan, yang punya sebuah tagline, yang punya sebuah dasar gerakan, prinsip dasar berupa sumber kami halal, cara kami halal, hasil kami halal, dan hidup kami halal. Keempat aturan ini adalah sebuah tagline dan prinsip dasar dari komunitas entrepreneur, sehingga siapapun yang berada di dalamnya otomatis adalah orang-orang yang sudah menyepakati hal itu. Hal ini kami lakukan untuk mempermudah ya, gerakan dakwah kami menuju gerakan hululir halal yang global. Seringkali saya wasiatkan kepada kawan-kawan semuanya bahwa niat baik itu harus dijaga dengan 3 hal. 1, memiliki guru yang baik. Yang kedua, memiliki ilmu yang baik. Dan yang ketiga, memiliki kawan yang baik. Ya. Guru berfungsi untuk memberikan pengajaran yang baik. Ilmu yang baik membuat kita tahu bagaimana cara melakukannya. Dan kawan yang baik berfungsi untuk menyemangati kita, mengingatkan kita, dan menjaga niat baik kita supaya tetap terjaga sepanjang jalan. Karena manusia layaknya seperti sebuah handphone yang kadang ada masa lowbat-nya, kadang ada masa di mana semangatnya menurun, di mana gairahnya berkurang, dan seterusnya. Sehingga keberadaan kawan-kawan yang sejenis, kawan-kawan yang sama, sevisi, sepaham, akan membuat mereka ingat kembali dan bangkit kembali untuk menyerukan gerakan hululir halal melalui komunitas entrepreneur yang kami niatkan sebagai wadah berkumpulnya para duta hululir halal dengan sebuah prinsip dasar yang cukup kuat dan jelas, yaitu sumber kami halal, cara kami halal, hasil kami halal, dan hidup kami halal. Keberadaan komunitas entrepreneur ini nantinya akan melakukan sebuah gerakan. Kami membagi gerakan kami menjadi beberapa tahap. Pertama adalah edukasi, kemudian action, dan terakhir adalah membangun. Ya. Pertama kami akan melakukan edukasi tentunya kepada masyarakat bahwa betapa pentingnya gerakan hululir halal ini menjadi sebuah ruh bersama. Nama entrepreneur sendiri sebenarnya adalah sebuah peningkatan level dari entrepreneur. Ketika entrepreneur di masyarakat diartikan sebagai sebuah kegiatan kewirausahaan, maka kami kemudian membuat kegiatan kewirausahaan ini menjadi naik level, sehingga mengajak masyarakat tidak hanya sekedar menjadi entrepreneur saja, tetapi menjadi entrepreneur. Nah, entrepreneur adalah gabungan dari entrepreneur dengan prayer. Prayer adalah para pendoa, para orang yang suka berdoa, adalah orang-orang yang suka melakukan hal-hal yang baik, orang-orang yang menggunakan prinsip-prinsip ibadah, prinsip-prinsip agama ke dalam gerakan usahanya, sehingga ketika disatukan maka menjadi entrepreneur. Komunitas entrepreneur ini tidak hanya sekedar mengajak masyarakat untuk sekedar menggunakan ibadah sebagai solusinya saja, tapi kemudian dia berpikir secara holistik, secara menyeluruh, bahwa sumber saya harus halal, cara saya harus halal, hasil saya harus halal, dan hidup saya harus halal. Karena bisa jadi seringkali masalah kita yang kita temui bukannya karena bisnis kita tidak sesuai dengan planning yang tepat, tapi seringkali yang terjadi adalah kita melakukan cara-cara yang bisa jadi Allah tidak suka. Ya, sebagaimana Allah bilang bahwa di dalam Al-Quran, Allah bilang bahwa Allah akan memusnahkan riba misalnya. Artinya ketika kita membangun sebuah usaha dengan riba menjadi instrumen wajib di dalam usaha kita, tentu itu menjadi bagian yang nantinya Allah akan musnahkan. Maka tidak jarang kemudian kita mendapati banyak bisnis besar, banyak orang-orang yang kemudian sudah mengalami seolah-olah mengalami proses yang benar, bisnisnya kemudian berantakan sedemikian rupa. Karena mungkin bukan karena planning yang salah, tapi cara-cara yang dia lakukan Allah tidak suka. Ya. Inilah yang kemudian akan kami ajak dan kami serukan kepada masyarakat Indonesia khususnya dan seluruh masyarakat dunia pada nantinya, bahwa komunitas entrepreneur ini
kemudian akan menjadi sebuah gerakan yang mengingatkan pentingnya sumber, cara, hasil, dan hidupnya. Sehingga tidak hanya sekedar memikirkan usahanya saja, tetapi juga memikirkan dampak. Ya, kami ingin mengajak bahwa kita semuanya bukan hanya sekedar sukses dunia saja, tapi kemudian juga sukses dunia dan akhiratnya. Ya, mungkin selama ini kita tidak mengerti bahwa oh ternyata ada produk jenis ini dengan sertifikasi halal. Sehingga mungkin kita sebagai seorang muslim, sebagai seorang manusia bisa memilih hal yang lebih baik ya, ketika memang itu ada yang lebih baik untuk kita pilih. Dan ke depan konferensi Hulu Hilir Halal ini tidak hanya sekedar menjadi ajang bertemu saja, tapi menjadi ajang membangun sesama kita pengusaha, sesama kita pelaku bisnis ya, untuk saling berinteraksi ya, melalui Qolihal Business Meeting yang akan membuat kawan-kawan semuanya bisa bertemu antara seller dengan buyer, antara investor dengan pelaku, di mana kemudian mereka akan berinteraksi karena mereka sudah sama-sama tahu bahwa prinsip mereka adalah sumbernya halal, caranya halal. Tentunya ketika mereka berinteraksi melakukan transaksi bisnis, maka bisnis yang terjadi pun adalah bisnis yang halal. Ketika ada investor yang datang, pastilah investor yang sudah menggunakan harta halal sebagai dana utamanya. Kemudian para pelakunya pun juga akan memikirkan sesuatu yang bersifat baik, karena hasilnya pun dia harus halal. Nah, Qolihal Business Meeting ini yang nantinya akan menjadi bagian tidak terpisahkan dari konferensi Hulu Hilir Halal. Dan juga kami sedang memikirkan sebuah solusi tentang pendanaan yang halal dan seterusnya, yang nantinya akan saya ceritakan lebih lanjut di gerakan Geber Indonesia atau gerakan bebas riba untuk Indonesia. Riba kalau sederhana itu segala sesuatu kelebihan yang didapat dari pinjaman misalnya. Jadi ketika kita meminjam 100, kita diharuskan untuk mengembalikan 120. Maka 20 itunya adalah riba. Kalau riba itu kan jadi kayak menyalahi kesepakatan ya. Misalnya apa kesepakatan awal yang sudah kita punya antara kedua belah pihak, tapi tahu-tahu di belakang disalahi atau misalnya dicurangi gitu. Secara kurang lebih sih saya nangkapnya begitu kalau riba. Kalau riba mungkin orang kebanyakan tahu riba itu lebih ke bunga bank kayak gitu ya, tapi mungkin riba memang sesuatu hal yang harus Menjebak kita untuk melakukan segala sesuatu hal dalam berekonomi itu terlibat dengan riba. Kita ingin minjam uang, kita kena riba. Kita pakai kartu kredit, kita riba. Memulai usaha, minjem modal juga pakai riba. Jadi memang diperlukan sebuah effort yang besar, kemudian pemahaman bahwa ketika kita ingin terbebas dari riba itu, maka harus ada sebuah alternatif pemikiran atau alternatif semacam sistem perekonomian, dalam hal ini mungkin ekonomi Islam. Penting sekali, karena jujur aja saya sendiri pun sering banget mengalami diribain misalnya gitu ya. Geber Indonesia sendiri adalah sebuah gerakan lanjutan dari komunitas entrepreneur yang akan berfokus pada hulunya, karena seringkali yang menjadi masalah para pengusaha ya adalah hulunya. Ya. Sebagaimana komunitas entrepreneur ini adalah sebuah komunitas bagi mereka yang ingin menjadi pengusaha yang hulu hilirnya halal. Sebenarnya tidak hanya bagi para pengusaha saja, siapapun kawan-kawan
yang ingin concern terhadap gerakan komunitas Hulu Hilir Halal, maka boleh-boleh saja, sah-sah saja kemudian masuk ke dalam komunitas entrepreneur. Dan Gebet Indonesia ini adalah salah satu solusi yang kami berikan kepada para pengusaha mengenai hulunya. Karena kami mengamati bahwa masalah para pengusaha itu hanya 3. 1, modalnya. Yang kedua, kemana mereka harus menjual produknya. Dan ketiga adalah pendampingan. Ya. Nah, nomor 2 dan nomor 3 mungkin kita bisa selesaikan, bisa kita atasi. Tetapi seringkali yang menjadi masalah utama adalah dari mana modal saya. Kemudian orang akan bertanya, ketika kita sudah tidak punya modal, ketika kita ingin membangun usaha, maka seringkali yang terfikir di pikirannya adalah, ya sudah, pinjam saja ke bank. Ya, dan itu adalah salah satu solusi tercepat yang mungkin seringkali kita jadikan sebagai wacana. Ya, sebenarnya tidak ada masalah dengan hutang. Ya, karena Rasul pun juga tidak pernah melarang akan adanya hutang. Namun yang perlu kita tahu bahwa Rasulullah sangat-sangat berhati-hati terhadap hutang. Bahkan salah satu doa yang tidak pernah beliau tinggalkan adalah, ya Allah, lindungilah aku dari dosa dan hutang. Artinya, ketika Rasulullah memberikan hutang ini di dalam doa yang tidak pernah beliau tinggalkan, tentunya ada sebuah hal yang perlu kita cermati. Ya. Yang Rasulullah khawatirkan adalah apabila nantinya kita terjerumus ke dalam hutang-hutang yang salah. Hutang-hutang yang lantas kemudian membuat kita susah. Ya, karena dalam hadis yang lain, dalam riwayat yang lain, Rasulullah pernah mengatakan bahwa sesungguhnya hutang itu adalah kegelisahan di malam hari dan kerendahan hati di siang hari. Ya, hutang yang seperti inilah yang kemudian dikhawatirkan oleh Rasulullah menghinggapi kita semuanya, sehingga kita menjadi khawatir, kita menjadi orang-orang yang gelisah di malam hari, kita menjadi orang-orang yang malu di siang hari karena kita terhimpit hutang. Ya, dan hutang-hutang yang memberatkan tentunya adalah hutang-hutang yang menggunakan instrumen riba di dalamnya. Nah, kemudian dari sinilah kami berpikir bahwa harus ada sebuah solusi, ya, untuk memberikan pengganti terhadap sumber dana yang memiliki potensi ribawi. Nah, saya dengan beberapa kawan kemudian berpikir bahwa sudah saatnya kita merubah nasib kita sendiri, sebagaimana Allah bilang bahwa innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Tidak mungkin Allah akan merubah nasib suatu kaum kecuali kaum itu sendiri yang merubahnya. Sehingga kami berpikir bahwa ketika kita terus-terusan mengeluh tidak ada artinya, maka Gebet Indonesia adalah sebuah bentuk aksi nyata menghindari sebuah keluhan, ya, melalui sebuah solusi nyata. Gebet Indonesia sendiri nantinya akan berbentuk menjadi sebuah lembaga keuangan syariah yang akan membantu kawan-kawan semuanya, bagi para pengusaha-pengusaha pemula, bagi para pengusaha-pengusaha yang ingin mendapatkan modal, ya, di samping lembaga bank konvensional tentunya, untuk mendapatkan pinjaman modal, ya. Dan ini tentunya juga akan kami pikirkan dan kami lakukan dengan cara-cara yang syar'i, menghindari riba tentunya, karena memang salah satu dari tujuan gerakan Gebet Indonesia ini adalah memberantas riba. Sebagaimana sekarang riba merupakan hal yang kita anggap sebagai hal yang biasa, ya. Bahkan di Indonesia sendiri riba dikemas dengan bahasa yang unik, ya, dengan bahasa yang baik kalau boleh saya katakan. Riba diganti menjadi bunga, ya. Dalam bahasa Inggris riba diganti menjadi interest. Hal ini membuat kita menjadi sedikit merasa tidak khawatir, menjadi merasa mungkin tidak ada yang salah ketika riba diganti menjadi bunga. Nah, sehingga di seluruh lini kehidupan kita riba menjadi sangat-sangat dekat. Ketika menjadi sangat dekat, maka secara tidak langsung kita sebenarnya sedang bermusuhan sama Allah, ya. Saya meyakini bahwa mungkin inilah salah satu penyebab Indonesia menjadi negeri yang terpuruk seperti sekarang ini. Nah, berawal dari keyakinan itu, Gebet Indonesia ini adalah sebuah gerakan sekaligus ajakan untuk membuat masyarakat Indonesia semuanya membebaskan Indonesia dari riba. Ya, kita gebet Indonesia, kita percepat Indonesia supaya menjadi negeri yang maju, yang hebat, yang luar biasa sebagaimana mestinya, dengan memberantas riba, ya, yang merupakan hal yang paling jahat di dunia.
Ya, riba ini bisa menjadi sebuah racun di dalam kehidupan kita ketika kita tidak menganggap riba ini sebagai sesuatu yang salah. Ya, bahkan dikatakan bahwa riba ini bukannya sekedar masalah umat muslim saja, ya, karena riba ini juga merupakan masalah masyarakat dunia pada umumnya. Ya, sebagaimana kita tahu bahwa pertumbuhan ekonomi, inflasi, ya, dan keterpurukan ekonomi di beberapa negara maju juga sedikit banyak terkait masalah penerapan suku bunga dan seterusnya. Sehingga keberadaan Geber Indonesia ini diharapkan mampu menjadi solusi, mampu menjadi sebuah pendamping, mampu menjadi sebuah alternatif bagi siapa saja yang ingin mendapatkan sebuah solusi hulu, solusi permodalan dari cara-cara yang baik, dari cara-cara yang sesuai dengan aturan-aturan syariah, ya. Bahkan kami bermimpi bahwa Geber Indonesia ini nantinya akan menjadi sebuah lembaga keuangan yang besar yang bisa memfasilitasi seluruh penduduk di Indonesia pada khususnya untuk mudah dalam mencari permodalan, ya, dengan sebuah aturan ringan, aturan sederhana, di mana semua peminjamnya tanpa bunga, kemudian semua yang meminjam tanpa jaminan, dan semua yang meminjam diberikan pendampingan supaya dia pasti bisa mengembalikan. Nah, ini adalah visi besar dari Geber Indonesia, Gerakan Bebas Riba untuk Indonesia, dengan harapan melalui Geber Indonesia ini, Indonesia menjadi maju, menjadi lebih cepat menuju Indonesia yang bermartabat dan kuat di mata dunia.